Anindito. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait Bapak kan sebagai ahli IT ya dalam persidangan Nikita Mirzani sendiri. Tadi mungkin mengumpulkan apa aja Pak mungkin poin-poinnya yang Bapak ketahui gitu. Jadi kalau di Undang-Undang IT itu ada pasal 27B ayat 2. Itu intinya tuh ancaman pemerasan dengan ancaman pencemaran. Jadi kalau ada 27B kan ada dua nih, 1 dan 2. 27B ayat 1 tuh ancamannya kekerasan, gue pukul lo. Kalau yang 27B ayat 2 ancamannya pencemaran, gue buka aib lo atau gue bongkar rahasia lo. Itu aja yang perbedaan. Ya tadi sempat ada perdebatan juga Pak ya pas di akhir-akhirnya itu bagaimana sih Pak situasi di dalam? Perdebatannya itu soalnya saya kan nggak ngerti prosedur perkara ya, kecuali chat yang ada ya. Itu saya nggak mau digiring ke hal-hal yang saya nggak ngerti gitu. Jadi saya kayak misalnya apakah ini artinya pemerasan? Kan saya ahli IT. Jadi ya itu nanti ahli bahasa yang bisa ngomong gitu. Kalau saya cuma bisa bilang ini benar informasi elektronik. Ini benar dokumen elektronik, ini terjadi lewat sistem elektronik. Nah, itu yang makanya fungsi ahli IT cuma itu gitu. Oke, Pak, tadi kan sempat Niki kayak menahan kesal atau Paham emosi saya. lah ya, sampai menangis dengan Salah beliau pernyataan-pernyataan nanyanya ke saya, karena saya juga kalaupun saya bisa menjawab dengan yang memuaskan beliau, saya bukan ahli hukum pidana, gitu. Saya ahli IT. Yang dia tanyakan itu harusnya ditanyakan ke ahli berikut ini yang terakhir. Nah ini profesor hukum pidana ya. Jadi salah tempat tanyanya kalau menurut saya. Berarti Bapak hanya menjawab yang sekiranya sesuai dengan keahlian Bapak saya. Ya, betul ya. Berarti untuk yang pertanyaan dari Nikita Mirzani memang sudah meleset dari ahli IT ya Pak ya, bagaimana? Siap. Jadi saya takut malah menyalahi wewenang yang diberikan oleh hakim. Dari beberapa mungkin poin-poin gugatan yang memang saat ini Niki jalankan gitu Pak, memenuhi unsur nggak sih Pak? Kan gini, modelnya kan ada, saya biasanya terima tuh kan udah ada interpretasi ini ya, kata-kata ini misalnya ini pemerasan apa enggak, itu udah dijawab oleh ahli bahasa ya ini. Nah, terjadi pemerasan, terjadi ini, makanya saya jawab memenuhi unsur semua. Oke, tapi tadi Niki sempat kesal dengan Bapak menyebutkan selalu ancaman. Ya, karena saya kan sudah ada dari ahli bahasa terjadi ancaman. Nah, beliau harusnya nanya ke ahli bahasa lagi atau ke ahli hukum, batasannya sebagaimana. Ancaman saya sentil kamu atau saya gebuk kamu, ya itu kan bukan ranah saya untuk menerangkan ya. Saya tandakan kembali, saya bingung juga sebenarnya dengan pertanyaannya, tapi saya tandakan kembali kalau ada informasi tersebut terlepas itu sudah dibuka atau sebelumnya, tapi itu ditampilkan untuk tujuan memaksa orang memberikan suatu barang dengan ancaman pencemaran, itu tetap memenuhi unsur pasal 27 ayat 2. Ali, ini yang dibicarakan ini yang kasusnya Reza Gladys ya Ali ya. Reza Gladys ini sudah ada video permintaan maaf bahwa dia menjual skincare overclaim. Saya punya videonya. Ya, tadi dia mengakui skincare dia overclaim dan sudah dirilis sama BPOM bahwa skincare dia tidak ada izin BPOM ya. Ya, menurut Ali, karena ini bukan rahasia, karena yang memposting terlebih dahulu itu bukan saya. Saya menanyakan, kalau bukan saya orang yang pertama kali yang mendistribusikan, apakah masuk untuk 27B ayat 2? Jadi dalam kasus ini yang saya lihat, kenapa memenuhi unsur ini? Karena ada ancaman pencemaran dengan menguntungkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Ancaman menurut Ali apa? Ada dari tadi ancam ngomongin menurut Ali ITE apa ancaman itu? Yang mana? tadi udah dibahas di chat sebelumnya. Yang mana? Tolong dibacakan lagi. Dari tadi ada yang ancaman. Membuka aib. Ali 1, Ali kedua, semua cuma ngomong pengancaman, pemerasan itu saja. Ali harus netral loh.
Coba tunjukkan, yang mana menurut ahli? Masuk unsur ITE 27 ayat 2. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahasa. Masih ada pertanyaan? Masih. Menurut saudara ahli, apakah bisa seseorang menceritakan masalah atau pengalaman pribadinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Tidak. Tidak. Tidak, tapi saya harus mendengar konteksnya dulu. Baik, selanjutnya. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana menurut Anda? Nah, ancaman tadi kan ada ancaman pencemaran dengan mengancam akan Ahli, membuka rahasia. tidak ada pertanyaan saya, ancaman. Ahli, tolong dengarkan ahli. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana pendapat ahli? Ya, tinggal disampaikan ke BPOM akan dicabut izinnya. Masih ada pertanyaan? Silakan saudara ahli jelaskan lebih spesifik mengenai unsur ancaman akan membuka rahasia. Ya, dengarkan ini baru ada ancamannya ya. Apakah rahasia yang diancam akan dibuka tersebut boleh yang memiliki sifat ilegal di dalamnya? Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Coba pakai mic-nya. Direkam pakai mic-nya. Jawabannya apa? Tidak. Masih ada pertanyaan? Ada yang boleh. Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk, apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Betul, nanti disampaikan kepada pihak yang tepat. Maksudnya apa pihak yang tepat? Misalnya seseorang melakukan kejahatan dalam diri kita, ya kita melaporkannya ke polisi, ya yang berwenang siapa? Tapi kan polisi harus ada laporan dulu ahli. Dia tidak akan mau bergerak kalau tidak ada laporan. Begitu juga dengan BPOM. Dan ini masalahnya produk kecantikan yang tidak ada izin BPOM-nya dan produk berbahaya. Ini fakta. Tinggal dilaporkan ke BPOM, nanti mereka akan menanggapi. Apakah hal-hal yang patut diketahui oleh umum juga dikategorikan sebagai rahasia, sebagaimana dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Saya tidak menjawab karena tidak paham. Saksi, kenapa saya tidak ada kalau saksi tidak Masih paham? ada pertanyaan? Silahkan dilanjutkan. Kita masih banyak tinggal di Ismail juga. Giliran terdakwa ya masih. Saya satu pertanyaan bisa kalau bisa. Lewat terdakwa aja. Nanti bolak-balik. Apakah